Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Najir Mul'afa selaku dosen pembimbing mata kuliah Antropologi B, yang saya hormati dan yang saya cintai seluruh mahasiswa dan mahasiswi kelas Antropologi B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti dan melaksanakan perkuliahan secara online pada hari ini. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai studi lagi dalam antropologi, yang mana makalah ini disusun oleh saya sendiri, Fitri Ayu Rasmini dengan NIM 34200073, kemudian Asti Fanani dengan NIM 34200072, dan Muhammad Sulfan Mu'alim dengan NIM 34200020. Pada rumusan makalah kami akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai definisi studi religi dalam antropologi, yang kedua konsep dasar studi religi dalam antropologi, dan yang ketiga yaitu mengenai teori antropologi tentang religi menurut Karl Marx, Max Weber, Durkheim, dan Stiglitz. Sebelum melanjutkan pemaparan materi yang pertama, perlu kita ketahui bahwa dalam studi antropologi harus mengkaji tentang apa saja yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Karena dengan hal yang ada dalam masyarakat, berarti kita mengetahui pola perilaku yang timbul dari masyarakat itu. Salah satu komponen yang ada dalam masyarakat tersebut yaitu agama. Nah, pada pembahasan materi yang pertama yaitu mengenai definisi studi religi dalam antropologi akan disampaikan oleh Mbak Asti Fanani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas waktunya. Saya akan menyampaikan materi tentang definisi studi religi dalam antropologi. Studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, kajian, dan telaah. Studi biasa diartikan sebagai objek pembelajaran sesuatu yang akan dikaji. Religi adalah cara-cara pengabdian terhadap Tuhan yang tertera dalam kitab suci, dan dalam pelaksanaannya tergantung masing-masing individu yang berkaitan untuk menjaga kualitas keagamaan yang bersifat lebih luas dari agama yang nampak formal dan resmi. Antropologi merupakan kajian tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman warna, bentuk masyarakat, dan kebudayaan. Jadi definisi religi dalam antropologi bisa diartikan sebagai kajian yang berbasis esensi keagamaan dengan objek yang diteliti, yakni masyarakat, dengan meneliti, mengetahui, dan memahami pola bentuk masyarakat dan kebudayaannya. Ya, terima kasih Mbak Sifanani atas pemaparannya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai konsep dasar studi religi dalam antropologi, yang mana pada materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep religi dalam perspektif ilmu antropologi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Menurut Sutherland, religi adalah seperangkat aturan yang menata hubungan manusia dengan lingkungannya. Aturan-aturan tersebut penuh dengan muatan sistem nilai, karena pada dasarnya aturan-aturan bersumber pada etos dan pandangan hidup. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa tiap religi itu adalah suatu sistem, dan sistem religi yang mendapat pengakuan resmi oleh suatu negara adalah agama. Kemudian Koijaraningrat mengemukakan pendapatnya dan membagi konsep religi dalam komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius. Yang kedua, sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan serta tentang wujud dari alam gaib atau supranatural. Kemudian yang ketiga yaitu sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan-hubungan dengan Tuhan, dewa-dewi, atau makhluk-makhluk yang mendiami alam gaib. Terakhir yaitu mengenai kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mas Muhammad Sulfan Mu'alim dan dilanjutkan nantinya oleh Mbak Asti Fanani.
Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan membacakan tentang teori antropologi religi menurut Karl Marx. Marx memiliki pemikiran yang sangat historis. Dua tema utama yang menurut Karl Marx adalah inti dari perkembangan pemikiran, yaitu yang pertama, keyakinan terhadap realitas agama yang dapat menentukan perilaku manusia. Yang kedua, sejarah manusia merupakan perjuangan kelas melalui konflik secara terus-menerus di setiap masyarakat antara orang-orang yang memiliki benda. Hal tersebut yang memiliki kaitan dengan studi religi atau keagamaan dalam antropologi. Yang selanjutnya, menurut Max Weber mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada sesuatu yang gaib yang pada akhirnya muncul dan mengaruhi kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Weber lebih menekan kajian pada tindakan sosial, yang mana sesuatu yang dilakukan tersebut memberikan sebuah pengaruh terhadap orang lain dan tidak terlepas dari adanya keterkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar. Secara tidak langsung juga akan mengaruhi pandangan-pandangan mengenai agama. Yang selanjutnya, menurut A. Durkheim, dalam teori tentang antropologi, Durkheim mencetuskan bahwa masyarakat sebagai yang sakral, karena titik penggerak kesakralan yang terdapat dalam kepercayaan mereka adalah masyarakat itu sendiri. Serta setiap masyarakat di berbagai belahan dunia memiliki kesakralan tersendiri tergantung masyarakatnya. Maka itulah yang menjadi kesakralannya, yakni manusia atau masyarakat itu sendiri. Menurut Durkheim, orang religius membagi menjadi dua, yaitu yang sakral dan yang profan. Yang selanjutnya, menurut C. Geertz, teori yang dibawa Geertz yakni agama sebagai sistem simbol. Agama menurut Geertz adalah sebuah sistem simbol yang berperan membangun suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasif, dan tahan lama di dalam diri manusia dengan cara merumuskan konsepsi tatanan kehidupan yang umum dan membungkus konsepsi-konsepsi ini dengan suatu aura faktualitas semacam itu sehingga suasana hati dan motivasi tampak realistik secara unik. Sistem simbol dimaksud oleh Geertz yaitu segala sesuatu yang membawa dan menyampaikan suatu ide kepada orang, suatu objek, suatu peristiwa, suatu ritual, atau tindakan tanpa kata seperti gerak atau isyarat. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Fenomena mengenai masalah keagamaan merupakan kejadian yang senantiasa hadir dalam sejarah peradaban manusia dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Yang pertama, permasalahannya timbul dari pertanyaan dasar-dasar fundamental dari agama dan pengaruhnya terhadap lingkungan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, bagaimana manusia yang hidup bermasyarakat dapat memenuhi kebutuhan religius mereka. Yang ketiga, dari mana asal-usul agama. Selanjutnya, bagaimana manifestasi perasaan serta kebutuhan religius manusia. Hal tersebut bisa dijawab dengan keagamaan dan kepercayaan kita sendiri melalui kemasyarakatan dan pendekatan secara antropologi tersebut. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang sudah menyampaikan dan memaparkan materinya dengan baik. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang kami buat. Definisi studi religi dalam antropologi adalah kajian yang berbasis esensi keagamaan dengan objek yang diteliti, yakni masyarakat, dengan meneliti, mengetahui dan memahami pola bentuk masyarakat dan kebudayaannya. Konsep religi dalam perspektif ilmu antropologi diartikan sebagai rangkaian keyakinan terhadap kekuatan gaib, yaitu kekuatan yang berasal dari luar kendali manusia. Sistem religi bersifat umum, artinya semua yang beranggapan bahwa ada kekuatan gaib di luar diri manusia, maka itulah sistem religi. Konsep religi pada dasarnya merupakan bentuk rasa pasrah manusia atas ketidakberdayaan menghadapi segala sesuatu yang tidak mampu dihadapinya, yang selanjutnya disandarkan pada agama. Selanjutnya, teori antropologi tentang religi timbul dari 4 pokok. Yang pertama ada Karl Marx, kedua Max Weber, yang ketiga Durkheim, dan yang keempat Geertz. Lalu antropologi memiliki 4 masalah pokok terhadap antropologi religi dari dahulu hingga sekarang, yaitu dasar
yaitu dasar-dasar fundamental dari agama dan pengaruhnya terhadap lingkungan dalam kehidupan manusia, bagaimana manusia yang hidup bermasyarakat dapat memenuhi kebutuhan religius mereka, dari mana asal-usul agama, bagaimana manifestasi perasaan serta kebutuhan religius manusia. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai studi religi dalam antropologi. Untuk yang mau bertanya, silakan bisa melalui WhatsApp group. Kami dari kelompok 5, mohon maaf jika ada tutur yang tak teratur dan data yang tertata, mohon dimaafkan. Selaku moderator undur diri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.